Saya akan menelisiknya eksklusif. Pemerintah sekarang akan melakukan penagihan kepada semuanya. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Dan saudara, akhirnya saya berkesempatan mewawancarai Menko Polhukam Mahfud MD dan juga ada sejumlah pejabat TNI Angkatan Udara di sini. Ada Dankor Paskas Marsikal Muda Eris Widodo dan juga Dansat Bravo 90 Kolonel Dedi Agung dan juga ada beberapa staf yang lain ya. Pak Mahfud ini keliling-keliling Pak ya? Ya. Kenapa ke Yang lain? pasukan khusus Pak? Kalau yang tidak khusus gitu kan pimpinannya udah sering datang ke kantor saya ke sana, tapi ke Biasanya kalau pejabat tinggi di pemerintahan berkunjung ke pasukan-pasukan khusus, ada yang genting. enggak juga. Kalau saya rutin aja. Oh, rutin ini? Tidak ada yang genting. Tidak ada yang genting Pak ya? Termasuk rencana kemudian pelibatan TNI di terorisme Pak? Iya. Terkait juga dengan keliling ini? Enggak, kalau itu udah selesai ya, terkait dalam rangka sosialisasinya saja. Intinya begini, terorisme itu adalah tindak pidana. Ya. Kalau tindak pidana menurut hukum dan undang-undang dasar kita itu adalah urusan polisi. Tetapi polisi itu punya apa yang disebut yurisdiksi, batas wilayah kekuasaan. Nah, ada teror-teror ke tempat kita itu yang yurisdiksinya tidak di Polri. Contohnya? Misalnya di kedutaan, itu kan bukan wilayah kita. Karena negara lain. Di kapal Ya. yang berbendera asing kan tidak bisa polisi, bukan yurisdiksi dia. Iya kan? Jadi hanya lingkup di wilayah NKRI, Lalu ada tapi di luar objek tidak. vital. Ya. Sehingga lalu undang-undang kita mengatur, oh, kalau gitu TNI itu ada bagian-bagian tertentu yang beririsan dengan terorisme. Nah, oleh karena itu masalah hukum kok masuk ke TNI perlu diatur dengan Perpres. Nah, Perpresnya itu sekarang rancangannya sudah jadi, sudah disetujui, tinggal dirilis dan itu tidak mengubah status terorisme itu hukum. Tetap hukum pidana, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang harus ditangani oleh TNI yang pada akhirnya akan menjadi hukum juga. Kita masuk ke isu Papua Pak, yang kemudian telah dikatakan bahwa KKB adalah organisasi terorisme. Betul ya Pak? Saya tanyakan itu dulu. Ya, tapi kita tidak menyebut terorisme Papua. Kelompok kekerasan bersenjata yang dipimpin misalnya oleh Murib, oleh Lekaga. Kita sebut 5 orang nih. Ini yang nantang-nantang jelas. Ya, nah itu yang kita anggap. Termasuk juga Bapak tidak setuju ketika dikatakan bahwa KKB adalah saudara. Saya tekankan kepada seluruh anggota yang akan melaksanakan tugas bahwa KKB itu bukan musuh kita, itu saudara-saudara kita yang belum paham ya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya jangan sedikit pun kalian berpikir untuk membunuh mereka. Ya, kecuali kalau sangat terpaksa, kalau mereka yang memulai. Sekarang Bapak merevisi pernyataan dari salah seorang petinggi TNI soal itu. Iya, maksud saya KKB itu yang tidak bisa diajak dialog, yang 5 itu tadi, yang sulit disebut saudara, itu adalah teroris. Tapi saya katakan Papua itu adalah saudara. Kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Sehingga tidak terkesan Papua tuh kok ribut terus sih. Sebenarnya enggak. Kita sudah memapping kan yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu saja. Jangan terlalu banyak buang energi ke situ sebenarnya. Oleh sebab itu kita membina Papua ya sebagai saudara kita. Papua saudara, KKB bukan? KKB bukan. KKB yang tidak bisa diajak dialog tidak bisa dianggap saudara. KKB dimanapun itu harus ditindak. Termasuk juga yang mengatakan seperti ini Pak. Jangan-jangan khawatir nanti akan kembali ke dui fungsi ABRI. Bagaimana Bapak menjawab itu? Enggak. Kan sudah diatur semuanya. Jadi kita lalu jembatani dengan Perpres. Ini udah benar. Harus jelas di situ, lalu kemudian itu sedang digodok. Akan keluar kapan Pak kira-kira? Ya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Oke, nanti kita akan tunggu sama-sama. Ya. Pak, dari sini kita akan kembali lagi, naik heli lagi untuk ke kantor Kemenko Polhukam. Ya. Terima kasih untuk Pak Dankor Paskas, Pak Dansat 90.
Dan saudara, kita akan kembali ke helikopter untuk kemudian menuju ke kantor Kemenko Polhukam. Saya akan lanjutkan wawancara di sana terkait dengan isu-isu lainnya. Ada BLBI, 110 triliun rupiah lebih yang akan ditagih. Ada apa di baliknya? Lalu kemudian juga soal isu korupsi di Indonesia, dan juga ada sejumlah isu lain, termasuk persiapan pemilu 2024. Ikuti saya, saudara. Nama Muhammad Mahfud Mahmudin terus melambung. Dari anggota DPR, menteri, ketua Mahkamah Konstitusi, hingga saat ini. Tak diduga, kursi Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju dilakoninya. Pertama dalam sejarah karena biasanya diduduki selalu oleh jenderal penuh bintang 4. Dia pun menjelma menjadi panglima politik hukum dan keamanan dalam pemerintahan Jokowi. Malam itu Pak Hendro Priyono kirim pesan ke saya, selamat atas Adinda yang telah diangkat sebagai Menko Polhukam sipil murni pertama sepanjang sejarah Republik. Saya baru tahu kalau itu saya orang sipil yang pertama. Tidak apa-apa, saya kira saya akan banyak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, dan saya punya banyak teman untuk segera menghimpun informasi agar saya bisa segera menyesuaikan diri. Tetapi tugas-tugas saya itu mencakup hal-hal yang tadi disebutkan oleh Bapak Presiden, adalah soal mengkoordinasikan penegakan hukum, kemudian ada soal pemberantasan korupsi, lalu ada deradikalisasi, yaitu yang menyangkut ideologi. Sebelumnya, Mahfud hampir menjadi wakil Presiden Joko Widodo. Bahkan sudah sempat menunggu tak jauh dari lokasi Jokowi mengumumkan calon wapresnya sebelum pemilu 2019 ditabuh. Tapi takdir berkata lain, Jokowi memilih Kiai Ma'ruf Amin. Tak sempat menjadi istimewa. Apakah Mahfud kecewa? Menurut saya itu sudah pilihan Pak Jokowi sesuai dengan wewenangnya dan pertimbangan politik yang matang sesuai dengan konfigurasinya. Saya tidak kecewa, ya kaget saja karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detail. Tapi menurut saya biasa di dalam politik itu tidak apa-apa. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekedar nama Mahfud atau nama Ma'ruf Amin atau nama siapa gitu ya. Sebagai Menko Polhukam, tanggung jawab besar ia genggam. Mulai dari skandal kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI senilai 110 triliun rupiah, penunggaknya orang-orang besar, akan segera habis masa pada tahun depan. 110 triliun rupiah bisa melayang. Tak hanya BLBI, ada pula persiapan pemilu 2024 yang luar biasa. Menggabungkan pileg, pilpres, dan 500 lebih pilkada di tahun yang sama. Masih segar diingatan, pada pemilu 2019, sebanyak 894 petugas pemungutan suara meninggal karena kelelahan mengurus TPS. Bagaimana semua ini dijawab? Aiman mewawancarai khusus sang panglima politik pemerintahan Jokowi, Mahfud MD. Eksklusif. Ketika Bapak pertama kali masuk ke Menko Polhukam ini, Bapak pesan ke Pak Ses, tolong jangan carikan uang buat saya. Iya. Memang mafhum Pak, biasa seperti itu? Kan banyak. Dompet menterinya misalnya, saya harus katakan itu Pak? Iya, ada yang sampai ditangkap. Saya akan melisiknya eksklusif